Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah perpindahan kalor atau heat transfer, Bapak Agus Pamitran, dan juga bagi yang menonton video saya di YouTube. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Brian Hadi Wiryawan dengan NPM 2406486806. Di sini saya sudah membuat PowerPoint mengenai pengaplikasian konduksi plain wall dalam dunia teknik. Sebelumnya, saya menganalisis barang juga yang terdapat dalam PowerPoint ini. Barang saya merupakan oven roti industri atau bisa disebut juga oven roti komersial. Oke, slide. Oke, sebelum masuk ke rumus-rumus, penting untuk memahami bahwa perpindahan panas merupakan fenomena yang tidak bisa dipisahkan dari hampir seluruh sistem teknik. Oke, dalam sistem termal, energi tidak pernah diam. Setiap perbedaan temperatur secara alami akan menghasilkan aliran energi menuju kondisi kesetimbangan. Oke, di sini saya memiliki 4 poin mengapa analisis perpindahan panas itu penting. Pertama, yaitu ada efisiensi energi. Perancangan dinding dan insulasi yang tepat mengurangi kehilangan panas dan konsumsi energi. Kedua, ada keamanan sistem, yaitu kontrol temperatur mencegah overheating, kegagalan material, dan bahaya operasional. Ketiga, yaitu performa alat. Stabilitas termal berdampak langsung pada efisiensi dan presisi perangkat teknik. Dan yang terakhir yaitu ke umur material. Siklus suhu dan gradien panas mempengaruhi fatigue, creep, dan juga degradasi material. Lalu, apa yang terjadi jika tidak mengendalikan aliran panas ini? Yang pertama, sistem bisa kehilangan efisiensi. Lalu, material bisa mengalami tegangan termal. Dan yang terakhir, bahkan bisa terjadi kegagalan struktural. Contohnya, seperti pada barang yang saya analisis, yaitu oven industri, jika tidak ada insulasi yang tepat, energi akan terbuang ke lingkungan dan konsumsi listrik akan meningkat. Ya, lanjut next slide. Di sini saya ada konsep dasar konduksi panas. Secara mikroskopis, konduksi terjadi karena tumbukan molekul dan pergerakan elektron bebas. Di sini saya memiliki 3 poin, yaitu perpindahan energi melalui medium padat oleh interaksi molekul, yaitu disebabkan oleh gradien temperatur atau rumusnya yaitu dT per dx. Lalu, eh, konduksi panas ini tidak melibatkan perpindahan massa, namun murni mekanisme transfer energi internal. Contoh pada logam yaitu perpindahan panas dominan melalui elektron bebas. Dan pada material isolator, perpindahan panas terjadi melalui vibrasi kisi kristal atau fonon. Itulah sebabnya nilai konduktivitas termal tiap material berbeda jauh. Logam seperti baja memiliki K besar, sedangkan insulator seperti glass wool memiliki K yang sangat kecil. Apa itu K? K merupakan nilai konduktivitas termal. Oke, next slide. Di sini saya menyantumkan interpretasi dari hukum Fourier. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di sini ada K, lalu ada A, dan juga ada dt per dx. Oke, secara matematis ini menunjukkan bahwa laju panas sebanding dengan gradien temperatur. Jika gradiennya besar, maka aliran panas juga besar. Secara fisik, ini berarti semakin tajam perbedaan suhu dalam jarak kecil. Semakin cepat energi bergerak. Tanda negatif menunjukkan arah alami sistem menuju keseimbangan termodinamika. Di sini rumusnya merupakan Q sama dengan negatif K dikali A dikali juga dengan dt per dx. K
merupakan konduktivitas termal, yaitu karakteristik material atau bisa disebut juga dengan rumus W besar per M dikali K, yaitu menentukan kemampuan menghantarkan panas. Lalu A, yaitu luas penampang atau area tegak lurus arah aliran panas yang berbanding lurus dengan laju panas. Oke, untuk dT per dx merupakan gradien temperatur. Ini merupakan perbedaan suhu per satuan tebal, yang tanda negatif menunjukkan arah dari panas. Contoh yaitu tinggi ke rendah. Oke, next slide. Di sini saya memiliki asumsi plane wall atau steady state. Yang pertama yaitu satu dimensi atau panas hanya lewat arah X. Yang kedua, steady state. Tidak ada perubahan temperatur terhadap waktu. Yang ketiga, konduktivitas K dianggap konstan atau tetap sama. Lalu yang keempat, tidak ada sumber panas internal atau no heat generation. Dan yang terakhir, dinding homogen dan isotropik. Lalu, kenapa steady state penting? Dalam kondisi steady state, temperatur tidak berubah terhadap waktu. Artinya, energi masuk sama dengan energi keluar. Kondisi ini sangat umum dalam operasi jangka panjang alat teknik. Contoh ya, alat-alat yang digunakan selama puluhan tahun misalnya dalam industri-industri besar. Lalu model steady state memudahkan analisis karena tidak ada turunan waktu dalam persamaan energi. Namun perlu diingat, pada saat pemanasan awal atau pendinginan awal, sistem berada pada kondisi transient. Oke, isi next slide. Oke, di sini saya memiliki persamaan plane wall atau steady state tadi. Dengan rumus Q sama dengan K dikali A dalam kurung T1 dikurang T2 per L. Di sini terlihat tiga pengaruh utama. Yang pertama yaitu pengaruh material atau K. Yang kedua pengaruh geometri, yaitu A dan juga L. Dan yang tiga pengaruh kondisi operasi atau delta T. Nah, delta T ini yaitu eh, yang dalam kurung atau T1 dikurang T2 ini. Secara desain, jika ingin mengurangi heat loss, yang pertama yaitu gunakan material dengan K atau konduktivitas material yang kecil, lalu menambahkan ketebalan dan juga mengurangi luas permukaan. Oke, izin next slide. Di sini saya memiliki distribusi temperatur linear. Pada steady state dan K konstan, Tx adalah fungsi linear sepanjang ketebalan L. Kemiringan garis atau dt per dx menunjukkan besar heat flux atau semakin curam, semakin besar juga Q. Distribusi temperatur linear terjadi karena yang pertama tidak ada heat generation. Lalu yang kedua, K-nya konstan. Jika salah satu syarat berubah, misalnya ada heat generation, maka distribusinya tidak lagi linear. Hal ini penting untuk dipahami supaya kita tahu batas validitas model. Di sini saya izin next slide. Lalu saya memiliki konsep hambatan termal dan juga analogi Ohm. Hambatan termal yaitu disebut dengan bilangan R sama dengan L per K dikali A. Untuk analoginya yaitu Q sama dengan delta T per R. Atau sama juga seperti arus listrik melalui resistor. Nah, di sini saya memiliki keuntungan analogi yaitu mudah menghitung sistem berlapis dan gabungkan R seri atau paralel sesuai konfigurasi. Lalu untuk catatan praktisnya, yaitu memerhatikan kontak termal, konveksi permukaan, dan variasi K dengan suhu. Nah, hambatan termal ini merupakan konsep yang menyederhanakan analisis energi menjadi bentuk seperti rangkaian listrik. Ini bukan sekadar analogi, tetapi sangat powerful dalam rekayasa. Dengan pendekatan resistansi, itu kita bisa dengan cepat melihat lapisan mana yang paling dominan. Dalam banyak kasus multilayer, satu lapisan akan sangat mendominasi keseluruhan sistem. Oke, selanjutnya, di sini saya memiliki composite wall atau dinding berlapis. Oke, untuk total hambatan serinya yaitu R total sama dengan
eh, sigma L per K dikali A sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Untuk langkah analisis singkatnya, yaitu menentukan R tiap lapis, thermal dan juga kontak jika ada. Lalu menjumlahkan untuk hasil R total atau R1 plus R2 plus R3. Dan yang terakhir menghitung Q, yaitu sama dengan T1 dikurang Tn per R total. Pada composite wall, jika salah satu lapisan memiliki R jauh lebih besar dibanding lainnya, maka R total sama dengan R lapisan terbesar. Ini terlihat jelas pada studi kasus oven yang saya analisis pada slide 11 dan juga selanjutnya. Oke, izin next slide. Nah, di sini saya memiliki ringkasan dan juga langkah-langkah lanjut dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Intinya, Fourier adalah dasar yang plain wall memberikan model sederhana namun kuat untuk analisis praktisnya. Lalu untuk poin kuncinya di sini ada distribusi linear, hambatan termal, dan penjumlahan R pada dinding berlapis. Oke, di sini saya memiliki eh, kayak suatu hmm, pencapaian yang harus saya capai atau misal tugas gitu. Di sini contoh untuk memahami lebih dalam tentang plane wall ini, yaitu mengukur profil suhu dinding, membandingkan eksperimen dengan model teori, dan juga analisis efek perubahan K dan ketebalan. Nah, di sini kita bisa mempelajari lebih lanjut mengenai plane wall tersebut. Nah, untuk diskusi lanjutannya yaitu bisa menambahkan konveksi permukaan, resistansi kontak, dan variasi KT pada studi kasus nyata. Oke, sebenarnya ini tidak begitu penting, cuma saya hanya ingin menambahkan untuk referensi bagaimana mempelajari lebih dalam terkait materi ini. Oke, saya izin next slide. Oke, selanjutnya di sini sudah memasuki ke slide analisis barang yang saya bawa, yaitu dari pengaplikasian dinding oven roti industri. Nah, analisis heat loss untuk dinding oven industri dengan luas yaitu 1,5 meter kuadrat. Kondisi operasi yaitu suhu ruang bakar 250 derajat Celcius dengan suhu lingkungan 30 derajat Celcius. Tujuan saya di sini yaitu menghitung laju perpindahan panas dan menunjukkan kontribusi dari tiap lapisan plain wall atau dinding dari oven roti industri ini. Oke, izin next slide. Nah, berikut ada susunan lapisan atau skema multilayer. Lapisan dari sisi dalam keluar atau sebaliknya ada stainless steel 304 dengan ketebalan 4 mm dan glass wool setebal 60 mm, mild steel dengan ketebalan 5 mm. Luas dinding yang dianalisis yaitu 1,5 meter kuadrat. Lalu skematik memperlihatkan arah perpindahan panas dari 250 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius. Lalu di sini saya memiliki alasan kenapa dipilih 3 lapisan. Dalam oven industri, stainless steel tahan korosi dan suhu tinggi. Nah, glass wool itu sebagai insulatornya. Lalu yang ketiga, mild steel sebagai pelindung struktural luar. Artinya, tiap lapisan punya fungsi mekanik yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa dalam desain teknik, material tidak dipilih hanya berdasarkan satu sifat saja, namun karena alasan juga yang banyak. Oke, di sini slide 13, saya memiliki sifat thermal material. Nah, untuk K dari stainless steel 304, yaitu 16 W per M kali K. Lalu untuk glass wool, yaitu 0,04 W per M kali K. Lalu untuk mild steel, yaitu 50 W per M kali K. Nah, catatannya di sini glass wool memiliki konduktivitas thermal paling kecil, atau bisa dibilang kontribusi resistansi thermal terbesar. Oke, di sini next slide. Nah, di sini saya memiliki model matematis sistemnya, yaitu delta T sama dengan 250 dikurang 30. Ini merupakan suhu
awal dari analisis barang saya, delta T-nya sebesar 220 Kelvin. Lalu untuk R totalnya yaitu LSS per KSS dikali A ditambah LGW per KGW dikali A ditambah LMS dikali KMS. Maaf sebelumnya LMS per KMS dikali A. Lalu untuk Q-nya yaitu delta T dibagi R total tersebut. Nah, karena delta T sebesar 220 Kelvin itu cukup besar. Lalu gradien temperatur yang besar berarti potensi heat loss-nya juga besar. Nah, tanpa insulasi, panas akan keluar dengan sangat cepat. Oke. Selanjutnya, saya memiliki perhitungan-perhitungan, yaitu yang pertama dari resistensi stainless steel. Untuk parameternya yaitu L1 sama dengan 0,04, mohon maaf sebelumnya L1 sama dengan 0,004 meter. Lalu K1-nya yaitu dengan 16 W per M dikali K. Lalu untuk A-nya atau luas penampangnya yaitu 1,5 meter kuadrat. Untuk R1-nya yaitu 0,004 dibagi 16 dikali 1,5 atau luas penampang tadi. Lalu sama dengan 0,004 dibagi 24 dengan hasil yaitu 0,000167 K per W. Oke, sini izin next slide. Untuk perhitungan resistensi glass wool, di sini saya memiliki parameternya yaitu L2-nya sama dengan 0,06 meter. Untuk K2-nya 0,04 W per M dikali K. Untuk luasnya masih sama yaitu 1,5 meter kuadrat. Eh, Lalu masuk ke perhitungannya R2 sama dengan 0,06 dibagi 0,04 dikali 1,5 sama dengan 0,06 dibagi 0,06 dengan hasil yaitu 1. Nah, implikasinya mayoritas resistensi thermal berasal dari lapisan ini. Jadi next slide. Lalu ada perhitungan resistensi mild steel atau lapisan ketiganya berarti ini. Nah, untuk perhitungannya di sini saya memiliki parameter yaitu L3 sama dengan 0,005 meter, K3 dengan 50 W per M dikali K, lalu A yaitu 1,5 meter kuadrat. Masih sama ya untuk luasnya. Eh, oke, untuk hitungan R3 ini sendiri sama dengan 0,005 dibagi 50 dikali 1,5 dengan hasil 0,005 dibagi 75 memiliki hasil 0,000067 K per W. Oke, eh, insight dari seluruh perhitungan ini dari perhitungan pertama yaitu resistensi stainless steel, lalu glass wool, lalu mild steel. Setelah ngitung resistensi dari ketiga itu, bisa disimpulkan bahwa R dari stainless steel sangat kecil, atau tadi 0,0000167, ya, yang ini. Lalu untuk R mild steel juga sangat kecil, yaitu 0,000067. Untuk glass wool-nya ini sangat besar nih, besar sendiri dia. Tuh, dengan implikasi saya nih di bawah sini itu mayoritas resistansi thermal berasal dari lapisan glass wool. Nah, artinya lapisan logam lapisan logam hampir tidak berpengaruh terhadap total resistensi. Nah, insight ini itu penting dalam desain teknik. Kalau ingin ngurangin heat loss, mengganti jenis baja itu nggak cukup signifikan. Yang harus diubah itu insulasinya. Oke, ke slide selanjutnya. Saya di sini memiliki total dari ketiga hitungan sebelumnya dan juga interpretasinya. Nah, total resistansi dan interpretasinya yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 seperti rumus hmm, pada 4 slide sebelumnya, yaitu 0,000167 ditambah 1 ditambah 0,000067 sama dengan 1,000234 K per W. Nah, pengamatan teknis dari saya ini
Itu resistansi gabungannya tuh didominasi oleh lapisan insulasi atau logam tipis memberikan kontribusi negligible. Negligible. Mohon maaf. Kalau pronunciation-nya salah. Oke. Nah, sebelumnya nih, maaf. Nah, sebelumnya nih, eh coba nih kita bayangin buat sensitivitas desain dari oven ini. Misal ketebalan glass wool-nya dikurangin setengah jadi 30 milimeter. Nah, maka resistansi insulasi itu juga akan turun setengah. Artinya air totalnya juga turun hampir setengah. Nah, akibatnya Q-nya itu hasilnya akan hampir dua kali lipat. Nah, ini tuh nunjukin berarti sistem sangat sensitif terhadap ketebalan insulasi tersebut. Nah, makanya ini kenapa insulasi sangat penting dalam plain wall ini atau dalam pengaplikasian oven atau barang yang saya analisis ini, yang saya bawa ke dalam presentasi ini. Oke, selanjutnya laju perpindahan panas. Nah, di sini ada Q sama dengan delta T per R total sama dengan 220 dibagi 1,000234 itu dengan hasil 219,95 W atau jika dibulatkan menjadi 220 W. Nah, heat fluxnya ini yaitu Q double oxen sama dengan Q per A sama dengan 220 dibagi 1,5 dengan hasil 146,7 W per M kuadrat. Nah, interpretasinya ini yaitu 220 watt total hilang melalui satu panel 1,5 meter kuadrat. Itu juga relevan untuk kebutuhan pendinginan, efisiensi energi, dan juga keselamatan permukaan. Nah, 220 watt untuk satu panel. eh, Gimana kalau jika oven memiliki 4 panel dengan ukuran yang sama, heat loss total bisa hampir 880 watt. Tuh, gede banget kan? Misal dalam operasi 8 jam per hari itu berarti kehilangan energi itu cukup besar, itu gede banget, 880 watt. Nah, ini salah satu alasan analisis thermal sangat penting dalam industri agar efisiensi energi juga seperti poin yang saya taruh di slide kedua tadi dari yang awal. Nah, ini kalau misal kita nggak memperhatikan aliran panas, maka energi tidak efisien atau bakal kehilangan energi. Oke, selanjutnya slide terakhir saya. Di sini saya memiliki kesimpulan teknik dan juga rekomendasi. Nah, untuk kontribusi resistansinya 99,98% resistansi total berasal dari glass wool. Lalu stainless dan mild steel hampir tidak berkontribusi karena tadi dengan hasil eh, R yang sangat kecil maka dibilangnya hampir tidak berkontribusi. Banyak yang kerjanya itu dari glass wool-nya sendiri itu. Nah, untuk desain dan keamanannya, pemilihan ketebalan dan kualitas insulasi menentukan performa thermal. Nah, mengurangi panas, permukaan, dan risiko thermal pada operator. Nah, ini kenapa pentingnya memilih eh, ketebalan dan juga kualitas yang performanya bagus. Nah, ini eh, itu tuh ada masuk ke alasan bagian keamanannya juga. Lalu lagi-lagi ke efisiensi energi tersebut. Nah, poin ketiga itu ada efisiensi energi nih. Penambahan atau peningkatan kinerja insulasi atau densitas dan juga ketebalan merupakan cara paling efektif untuk menurunkan heat loss. Nah, untuk tindakan praktisnya nih di sini saya ada 3 poin yaitu verifikasi pemasangan tanpa celah agar insulasinya juga bagus. Lalu untuk yang kedua itu menggunakan glass wool dengan thermal conductivity serendah mungkin. Dan yang ketiga, memeriksa sambungan logam untuk menghindari jembatan thermal. Oke, dalam kondisi nyata, sebenarnya ada tambahan resistansi konveksi di kedua sisi.
Namun error total realistisnya adalah 1 per H1A ditambah L per Ka ditambah 1 per H2A. Namun pada kasus ini kita fokus ke konduksi murninya aja. Nah, oke, dari apa yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa plane wall merupakan model sederhana namun sangat fundamental dalam perancangan sistem termal. Untuk konsep distribusi linear, resistansi termal, dan multilayer sangat sering digunakan dalam industri makanan, energi, konstruksi bangunan, sistem pendingin, dan juga otomotif. Nah, pemahaman konsep ini itu bukan hanya soal menghitung Q-nya saja, tetapi memahami bagaimana energi bergerak dan bagaimana kita mengendalikannya melalui desain. Dan itu adalah inti dari rekayasa termal. Oke, kurang lebihnya eh, itu saja dari presentasi saya pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga bila saya ada salah kata dalam penjelasan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih atas waktunya, Bapak Agus Pamitran selaku dosen pengampu mata kuliah perpindahan kalor atau heat transfer ini. Dan juga bagi yang menonton video penjelasan saya ini di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.